Alhamdulillah. Ini keluar ya. Pas ini ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan Bunda semua, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Rahmah yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua beserta pengurus beserta jajarannya. Lama nak ketemu rasanya Ibu Ketua ya. Dan semua yang hadir, mudah-mudahan keberkahan pertemuan kita ini mendatangkan nilai berkah dari Allah. Maka oleh karena itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa bersyukur tadi kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Nashkurullah bil iman wa nashkurullah bil lisan wa nashkurullah bil arkan. Bersyukur kita kepada Allah dengan lisan. Kalau bersyukur kepada Allah dengan lisan, alhamdulillah. Banyak yang bisa. Semua orang bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya bersyukur dengan lisan. Sangat mudah. Wa nashkuru bil iman. Bersyukur dengan keimanan kepada Allah. Ini soal hati. Jelas suaranya Bu? Pecah ya. Nah itulah saya pun kadang mic ini besar kecil ya. Jelas suaranya. Berarti dijauhkan. Ya kalau kalau masalah mic ini kadang-kadang ada kita nyaman, pesannya sampai. Banyak macam-macam mic-nya. Ada pula mic telinga. Makanya ini lagi ya. Kalau nak mau kita coba tiga-tiga ya nanti. Gimana? Jelas? Jelas ya? Nah, ini enak suaranya nih. Baik, udah 3 mic-nya nih. Sama kayak bawa ijab qabul, kalau mic-nya agak-agak ini rasa bawa ini nggak enak gitu. Tapi kalau mic-nya bagus, enak. Nah, bisa konsentrasi kita pecah. Sampai mana gaji tadi? Bersyukur dengan lisan. Banyak orang bersyukur dengan lisan. Tapi sangat sedikit kadang-kadang orang yang wa nashkuru bil arkan, bersyukur dengan iman satu, yang kedua bersyukur dengan perbuatan yang dia lakukan. Banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah meskipun auratnya terbuka, ya enggak? Apa kabar alhamdulillah, bajunya seksi. Itu namanya mempermainkan rasa syukur. Artinya syukur itu ada 3. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Bersyukur dengan iman, yakin kita bahwa seluruh nikmat itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Apapun itu. Jadi ciri orang yang bersyukur dengan iman, dia tidak pernah mengeluh. Karena dia meyakini setiap apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Apapun itu dalam kehidupan ini, baik berbentuk ujian maupun berbentuk nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang susah itu apa? Wa nashkuru bil arkan, bersyukur dengan perbuatan. Ya, banyak pejabat korupsi dia, banyak uang dia makan yang lain, tapi alhamdulillahnya lancar juga. Banyak orang yang mengucapkan setiap hari alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tapi ribanya terus jalan.
Ya, maksiatnya terus jalan. Jadi syukur itu harus komplit. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, bersyukur dengan keimanan atau hati, dan bersyukur dengan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang bersyukur dengan hati inilah sebetulnya kunci kebahagiaan hidup. Kunci kebahagiaan hidup itu apa? Bersyukur dengan hati. Dia menganggap seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Ada di dalam hadis Rasul, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke sebuah surga, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Saring sakingnya dia bersyukur kepada Allah. Jadi ada namanya rumah pujian. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Dia ekspresikan dalam setiap kehidupannya. Maka suatu ketika dia diuji oleh Allah, wafat anaknya, meninggal anaknya, kata Rasulullah. Ketika dia mendengarkan kabar anaknya meninggal, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci engkau ya Allah, terpuji engkau ya Allah. Jadi orang kaget, kenapa dia melihat ujian itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dia menganggap inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Makanya kunci kebahagiaan itu tergantung kita bersyukur. Orang yang bersyukur akan bahagia. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah bahagia. Maka selalu saya bilang, banyak hari ini orang yang kehidupannya cukup, serba ada, ya, kehidupannya cukup, suami ada, rumah punya, kendaraan punya, anak punya, kehidupan cukup, bahkan berlebih. Kalau mulai kok ada yang tak punya suami, datang ke kantor, banyak stok duda di kantor itu. Ya, kalau mau. Ya. Kan data cerai itu di kuada juga. Ini duda nih, tingkat kedudaannya seperti ini ada tuh. Ya. Jadi kenapa syukur ini membentuk manusia bahagia? Banyak orang yang tidak bersyukur. Ya, ada yang datang ke kantor, dia nyesal nikah sama suaminya. Nyesal saya Pak Kuah, katanya, nikah sama dia. Kok gitu Bu, saya bilang. Katanya cinta, nggak tahu saya rupanya sifatnya begini. Saya sudah terlanjur nikah dengan dia. Apa jawaban saya ke ibu itu? Bu, ibu tahu Asia? Ibu tahu Asia? Asia siapa suaminya? Asia itu wanita pilihan Allah yang terbaik. Saya bilang ke ibu tahu Asia Bu? Tahu. Wanita pilihan Allah, ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan dia dapat darjat wanita mulia. Apa kata ibu itu? Saya bilang, Bu, ibu tahu Asia? Tahu. Tahu tak siapa suami Asia? Fir'aun katanya. Suami ibu ada kayak Fir'aun, langsung dia pulang. Paham ibu tuh? Karena kurang bersyukur. Karena kita kurang bersyukur kadang-kadang. Maka dalam nikmat ini kan Rasulullah gambarkan, kalau kalian ingin tenang, nazara ila man huwa asfala minkum. Dalam masalah nikmat kata Rasul, kalau kalian ingin tenang, bandingkan nikmat itu dengan orang yang nikmatnya di bawah kalian. Itu kunci itu, Bu. Bandingkan nikmat itu terhadap orang-orang yang level nikmatnya di bawah kita. Ya. Untung suami kita masih baik. Suami orang ada yang kadang-kadang selingkuh dia. Ada enggak suami yang selingkuh? Masih dia terima juga kadang-kadang. Jangan sampai gitu. Itu rasa syukur itu baik juga. Karena Allah mentakdirkan saya tidak punya suami.
ketika ada takdir suami yang baik, insya Allah datang ibu nanti itu. Yakinlah. Yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tengok apa yang tadi maulidnya, temanya mencontoh implementasi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang diambil hikmah itu, terutama masalah syukur ini. Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Mungkin ibu-ibu tahu. Saking solatnya lama, sering sampai kakinya bengkak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi Aisyah mengatakan, kenapa engkau begitu rajin untuk ibadah kepada Allah? Padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur kunci bahagia. Coba kalau kita sudah dijamin Allah masuk surga, bu, ngapain kita? Umpamanya ibu nih dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ibu ngapain? Nggak perlu sholat lagi, kan udah dijamin. Iya kan? Nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, nggak perlu ini. Kenapa? Karena sudah dijamin masuk surga. Makanya ibu nggak dijamin. Maka kita nggak dijamin oleh Allah. Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga beserta 10 orang sahabat, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Bilal. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, Bilal ini, kata Rasulullah, terdengar dentuman bunyi sendalnya di surga. Padahal Bilal masih hidup. Kalau kita dapat predikat itu, untuk apa beramal lagi? Kan itu pikirannya. Tapi sahabat dengan predikat itu makin banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Surga neraka bukan karena ibadah. Ya, salah ibu ibadah kalau niatnya masuk surga, enggak cukup. Ya. Enggak cukup, Bu. Ibadah niatnya masuk surga enggak cukup. Enggak lepel. Kenapa? Jual ibadah kita semua tidak bisa membeli surga. Jadi salah seseorang kalau niat dia beribadah ingin masuk surga. Makanya setiap nawaitu itu untuk mencari ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku ini beribadah kepada Engkau ya Allah karena ridha Allah. Jadi semuanya karena Allah. Kenapa ibu tadi tidak menerima suaminya? Karena dia nikah bukan karena Allah. Saya di setiap bimbingan pernikahan selalu saya sampaikan. Ya, di catin-catin yang mau nikah itu selalu kami sampaikan, luruskan niat. Luruskan niat. Niatlah menikah karena Allah, karena ibadah. Bukan karena ganteng. Jadi kalau ibu-ibu yang nikah dulu karena suaminya ganteng, nyesal sekarang tuh. Ganteng tuh umurnya paling 10 tahun habis dia tuh. Ya. Yang polisi itu gagah-gagahnya waktu aktif, Bu, ya. Kalau udah pensiun sirna dia kata ibu nih. Dimakan usia. Tapi coba niatnya, ya. Kayak ibunda kita niatnya karena Allah, maka dia akan awet sampai kapanpun. Nikah niat karena harta, materi. Oh Ustaz, kita tidak bisa juga munafik. Kita harus nyari orang mapan, betul. Ya, kita boleh berikhtiar, tapi niatnya bukan itu. Niatnya adalah karena Allah. Karena masalah kemapanan, masalah harta, hidup itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, ini nikah karena materi. Dia orang kaya, kita nikah. Pas sudah nikah rupanya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, nyesal juga kan. Jadi betul-betul menikah itu karena Allah.
Fasbir bizatid din, kata Rasulullah. Menikah itu yang paling utama yang dilihat adalah agamanya, din. Bagaimana agama itu? Ini mengindikasikan bahwa sebuah pernikahan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak Rasulullah yang pertama itu yang perlu kita contoh adalah bagaimana beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun kehidupannya. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat dalam kehidupan Rasulullah tadi. Ya. Dan suatu hal Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu artinya apa, Bu? Hah? Rahmat itu apa artinya? Rahmat. Kita kan sering nyebut rahmat. Ya. Rahmat dari Allah. Jadi Rasulullah itu Allah utus sebagai rahmat bagi sekalian alam, untuk semua manusia. Maka beliau dikatakan oleh Rasulullah harus dijadikan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Maka salah satu mencintai beliau, sering berselawat kepada beliau. Pernah Nabi naik atas mimbar kan 3 mimbar Rasulullah itu tangganya ada 3. Ketika beliau naik tangga pertama, beliau terdiam dan mengucapkan amin. Walamma martaqa darajatus tsaniyah faqala amin. Ketika beliau naik tangga kedua, beliau mengatakan amin. Walamma martaqa darajatus tsalisah, ketika beliau naik tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai, sahabat bertanya, lima sana'ta hadza ya Rasulullah? Tadi apa yang terjadi ya Rasulullah? Engkau naik, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, lamma artaqa darajatul ula, ketika saya naik tangga pertama, atani Jibril datang kepada saya. Apa kata Jibril? Raghima anfur rajul, celakalah. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Inda zukirtu, ketika namaku disebutkan, falam yusalli alayya, dia tidak mau berselawat kepada saya. Maka ketika mendengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah berikan 10 balasan. Wamhu anha 10 syai'at, Allah hapus 10 kesalahan. Wa rufi anha 10 darajat, Allah angkat 10 darajat. Maka saya senang tadi ibu-ibu berselawat, macam-macam selawatnya. Ya, mulai dari selawat tibil qulub. Ini mic yang paling kencang di wilayah apa ni, Jabal Rahmah ni lah. Termasuk ke rumah saya, kedengaran tadi itu. Udah Jabal Rahmah udah bunyi. Betul Bu, asyakirin enggak tahulah, kok enggak ini suaranya kan. Tapi kalau Jabal Rahmah nih mungkin sampai ke fajar suaranya tuh. Bagus, syiar kan. Ada bunyi selawatnya dari tadi saya dengar. Allahumma shalli dari tibil qulub. Pindah ke selawat apa tadi itu Bu? Selawat nariyah. Pindah lagi ke selawat Badar ya. Dah banyak pahala ibu, kalikan aja lah 10. Luar biasa. Ya, dan ini syiar yang harus selalu kita lestarikan. Maka saya bilang termasuk Al-Barzanji, saya bilang. Tahu Ibu Al-Barzanji? Di sini ada. Tadi malam, Masya Allah. Karena saya tengok ta'lim di sini. Saya kan ada majlis taklim saya yang ngaji itu sekitar 7 itu. Yang ada tuh 1 di At-Thaibah dekat Sigungu. Itu ada Barzanjinya, masih melestarikan Al-Barzanji. Di tengah hari ini orang sudah banyak yang menghilangkan Al-Barzanji itu. Ya? Berarti dibaca rawi yang semalam. Luar biasa. Dan itu harus dilestarikan.
Barzanji itu karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Mulai kisah Rasulullah dari awal sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Al-Barzanji itu kalau kita tengok bacaan-bacaannya. Ya. Ada yang hafal rawinya? Hafal ya? Abtadi'ul imla abismizzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Dihafal Bu ya. Mulai kisah itu dari walam matamamin itu udah mulai kisahnya Nabi. Tapi Nabi wa ba'da fa'aqul kita hafal nanti keturunan Rasulullah. Kita lebih kenal ya bagaimana menengok sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah. Siapa nama bapak beliau? Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin di situ jelas urutan kakek-kakeknya Rasulullah. Kalau ibu tahu, ayah ibu tahu namanya. Ibu tahu nama ayah, tahu. Nama datuk, di atas datuk udah mulai hilang. Tapi Rasulullah Allah jaga keturunannya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kan jelas di situ. Ya kalau Barzanji ini kita hafal, tahu kita siapa keturunan Nabi itu. Abdullah bin Abdi Manaf, kan jelas itu. Ismuhu Hakim, nama Abdi Manaf itu Hakim. Ya, sampai kepada Adnan nanti. Adnan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai keturunannya, sampai pula lah beliau ingin dilahirkan. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarat Abu Abdullah. Rawi keempat walamma tamma min, ada situ kan rawi keempat walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Coba artikan Bu. Walamma tamma min hamlihi, manakala Aminah hamilnya sampai 2 bulan. Kan asyik itu. Tufiya bil Madinatil Munawwarat Abu Abdullah. Wafat bapaknya Abdullah di Madinah Munawwarah. Hamil 2 bulan, ayahnya wafat. Di mana wafat ayah Rasulullah? Di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena orang Quraisy itu jualan, berniaga. Abdullah ayah Rasulullah pergi ke Madinah, sampai di Madinah beliau wafat di sana. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji 9 ashhurin qamariyah, manakala Aminah sudah hamil 9 bulan. Berapa lamanya? 9 bulan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatan wa Maryam minal khaziratil qudsiyah. Ketika Aminah sudah mulai merasa sakit malam itu menjelang fajar di hari Senin, datang 2 wanita yang mulia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah. Yang datang yang pertama namanya Asiyah. Jadi bidannya bukan bidan kampung, tapi 2 wanita yang hadir malam itu ketika Rasulullah lahir. Yang pertama siapa namanya? Asiyah. Asiyah suaminya siapa tadi? Fir'aun. Asiyah inilah yang menyelamatkan Nabi Musa. Karena ada petua Fir'aun, setiap Bani Israel yang lahir bunuh. Itu panjang kisahnya Bu. Lahir Musa, masukkan dalam peti, anyut. Al-Quran yang menceritakan, diambil oleh Asiyah tadi.
Ditengok, wah ada anak kecil. Kita tidak ada anak bang, dipelihara sampai besar Musa. Berarti Musa yang membesarkan siapa? Asia. Musa kitabnya apa? Apa kitab Nabi Musa, Bu? Taurat. Taurat sekarang kitabnya agama apa? Yahudi. Tapi Taurat yang dibawa oleh Musa dirubah oleh orang Yahudi dengan mengatakan anna Uzair ibn Allah. Mereka menyamakan Nabi Uzair seperti anak Tuhan. Disinilah penyimpangannya. Allahnya tetap. Tapi menurut orang Yahudi ada Uzair. Uzair ini Nabi Allah yang sudah meninggal 100 tahun, dengan mukjizat dia hidup. Dan dia satu-satunya yang menghafal Taurat ketika itu. Sehingga orang Yahudi mengatakan Uzair ini bukan orang sembarangan. Ini adalah jelmaan Allah katanya. Disinilah letak akidah sudah mulai menyimpang. Ibunya datang malam itu. Jadi Rasulullah hadir meluruskan kembali ajaran Taurat. Asia wa Maryam. Yang kedua siapa namanya? Maryam minal khaziratil qudsiyah. Dia didatangkan oleh Allah malam itu. Itu dia bersaksi. Maryam maknya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Injil kitabnya agama apa? Nasrani. Injil itu benar kitab dari Allah. Tapi ketika Isa diangkat oleh Allah, muncul kalimat innal masihi ibnullah. Mereka mengatakan Nabi Isa al-Masih itu anak Allah. Di situ Allahnya sama. Ya, karena agama tauhid itu dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebut dengan agama Hanif. Disebut dengan agama Hanif. Agama Hanif itu apa? Hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Agama Hanif, agama yang lurus, yang di dalamnya tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah itu dalam nabi-nabi terdahulu tetap kalimatnya la ilaha illallah. Yang beda itu apa? Syariat. Kalau tauhid sama. Yang beda syariat. Maka sholat 5 waktu itu kapan ada sholat 5 waktu? Khusus ketika Rasulullah ada, Nabi Muhammad ada. Terus zaman Isa alaihissalam Nabi ada tidak sholat? Enggak ada. Tapi betul enggak ajaran dia? Betul. Jadi tetap la ilaha illallah. Dia tetap menganggap Allah itu sebagai yang disembah. Nah, maka syariat beda-beda. Di Musa ada namanya sabat. Orang itu ibadah sahabat dulu. Tapi ketika syariat Islam datang, maka seluruh itu diluruskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam iman kita, kitab yang kita percayai Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Seluruh kitab yang 4 ini pedomannya cuma satu, la ilaha illallah. Syariatnya berbeda. Taurat ini cara ibadahnya, Zabur ini cara ibadahnya, Injil ini cara ibadahnya, Al-Quran ini cara ibadahnya. Tapi yang diibadahi tetap satu, Allah. Nah itu makanya ibu-ibu itu hadir malam itu. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka lahirlah Rasulullah malam itu di hari Senin menjelang fajar tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu harus hafal ibu. Ibu wafat umur berapa? Ibunya wafat umur berapa Rasulullah? Masih ingat Bu? Al-Ummi Man 2. Umur berapa Bu? Ibunya wafat umur berapa? Ingat-ingat kaji MDA dulu. Berapa tahun ibunya wafat? Ya habis maulid ini ya, kan dikupas sejarahnya. Berapa? Umur
6, 7 atau 8? Dalam sejarah, Bu. Di mana Aminah wafat? Di mana wafatnya? Di Abwa. Jadi Rasulullah dibawa oleh ibunya ziarah ke makam ayahnya. Ya, umur 6 tahun dibawa. Hai anakku, kata Aminah, inilah makam bapak kamu, Abdullah. Pas dia balik, meninggal ibunya di Abwa, di perjalanan dekat dari Madinah. Maka dia menjadi yatim piatu. Siapa yang membesarkan dia setelah itu? Kakeknya Abdul Muttalib sampai umur berapa tahun? Ada yang mengatakan 12. Berpindah kepada pamannya Abu Talib. Mulai dia berdagang. Karena Abu Talib ini pedagang. Kalau zaman dengan atuknya, dengan ibunya mengembala kambing. Mulai dia ilmu berdagang. Ya, mulai dibawa. Ketika Rasulullah dibawa sampai di sebuah negeri namanya Bahirah. Ada rahib, ya, pendeta, ahli kitab lah dulu, yang membaca kitab-kitab Injil. Tak pernah dia keluar dia hari itu. Dia tengok Nabi Muhammad, dia masih kecil, masih 12 tahun. Kamu siapa? Kata rahib tadi kepada Abu Talib, saya bapaknya. Maka disinilah muncul istilah paman, itu orang Arab memanggilnya bapak. Kata rahib, saya tidak yakin kamu bapaknya. Apa kata Abu Talib? Betul, saya bukan bapaknya, bapaknya sudah wafat. Saya adalah pamannya. Jadi paman di sini jangan ibu anggap kakak beradik dengan ibu, tidak. Paman di sini siapa yang dimaksud am di sini? Saudara ayah. Abu Talib ayahnya Abdul Muttalib. Abdullah ayahnya Abdullah dengan Abu Talib kakak beradik. Maka ini perwalian istilahnya, wali. Nah, kalau di kita tuh Pak D kan, Pak Wo atau Pak Ji, saudara ayah, bukan saudara ibu. Itulah yang membesarkan Rasulullah. Maka rahib tadi mengatakan, wahai Abu Talib, balik lagi ke Mekah. Ini bahaya ini. Kalau orang-orang Yahudi tahu dia ini Rasulullah, dia akan dibunuh. Maka balik lagi dia. Maka proses berdagang tadi Rasulullah jalani. Salah satu dagangan yang dibawa adalah dagangannya Khadijah. Sampai proses beliau menikah dengan Khadijah di umur berapa? 25 tahun. Siapa yang melamarnya, Bu? Siapa yang melamarnya? Khadijah. Khadijah tuh dia utus perempuan pembantu dia namanya Nafisah. Sebagian mengatakan Maisarah, bilang ke Muhammad itu. Apa kata Khadijah? Saya menengok dia laki-laki baik. Mau tak dia menjadi suami aku? Kata Khadijah ngutus orang. Maka disinilah alasannya janda itu boleh melamar. Bu, kalau nampak nanti bapak-bapak soleh, contoh ya, lain pergi gaji. Nah, saya tak menyinggung. Umpamanya ada nampak bapak-bapak soleh, dia sering sholat ke masjid, ya kan? Bapak tadi, kebetulan bapak tuh tidak ada istrinya, kan suami orang pula, ya. Kebetulan bapak tuh tidak ada istri, dia baik, dia soleh, bisalah untuk imam, Bu. Nah, bisalah untuk imam. Boleh ibu bilang aja ke utusan, sebut ke bapak tuh, mau nggak dia jadi suami saya? Itu boleh itu. Boleh itu. Nah, kalau ada umpamanya bilang aja sama ustaz, nggak apa-apa, itu akan disampaikan. Ya, tapi sayang imam di Asyakirin udah nikah pula salahnya. Iya, boleh, dan itu diizinkan. Ya, yang tidak boleh itu bertukar nomor handphone, itu tidak boleh itu. Bertukar nomor WA itu tidak boleh. Nanti lain pula cerita, ya kan?
Tidak apa-apa mengutarakan isi hatinya karena dia menengok laki-laki itu laki-laki baik. Respon Rasulullah sangat bagus. Dia kumpulkan paman-pamannya. Dia bilang ke paman-pamannya, apa kata Rasulullah? Pergilah Khadijah. Dan ini tidak terhina. Kenapa? Berarti Khadijah tidak laku, Ustaz. Banyak orang kaya. Bu, 40 tahun tu udah tua atau belum tuh? Bunda berapa umurnya? Yang itu, yang itu. Berapa umurnya? Berapa? 46. Ya, agak-agak seperti Khadijah lah gitu. Khadijah kan umur 40. Khadijah itu umur 40. Orang kaya. Ya nanti saya hubungi Bukit Tua. nanti dihubungi Bukit Tua, selesai itu. Ya. Kan menjodohkan orang ibadah, Bu. Luar biasa ibadahnya. Ya. Menjodohkan orang itu ibadah, apalagi menikahkan orang. Menikahkan orang itu ibadah. Ya. Karena itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak menikah itu juga enggak baik. Begitu. Kalau memang ada jodoh yang cocok, menikah. Karena itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah tadi 40. Kaya raya. Uangnya banyak. Kecantikannya luar biasa Khadijah itu. Kenapa dia mau dengan Nabi Muhammad yang ketika itu hanya semacam pekerja, karyawan istilahnya, membawa salah satu barang Khadijah. Tapi bukan berarti jangan berpikir kita tingkatan ekonomi ketika itu kayak berdagang biasa, tidak. Jangan ibu pikir Khadijah tuh punya toko 2 pintu di pasar bawah, bukan begitu. Khadijah tuh gak toko lagi, Bu, tapi sudah ekspor impor. Apa dasarnya, Ustaz? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Pedagang Quraisy itu kata Al-Qur'an rihlah. Dia itu berdagang antar negara. Syita, musim panas dia di Yaman. Was-shaif, musim dingin dia di Syam. Yaman, Arab Saudi, Hijaz, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Berapa negara sekarang? 6. Kira-kira ada orang yang membawa dagangannya 6 negara, kaya raya. Coba ibu punya toko satu di Pekanbaru, satu Jakarta, satu Kuala Lumpur, satu Bangkok, satu lagi di Vietnam. Kaya dah tuh, kaya raya. Bukan berarti Khadijah tidak laku, banyak yang mau sama dia. Ya, Abu Lahab, Abu tuh pernah melamar Khadijah, enggak mau Khadijah. Padahal posisi mereka tuh pejabat. Ya, datang ketua dewan, no kata Khadijah, enggak mau dia. Ketua dewan Bu yang melamar, kebetulan ketua dewan tuh muda kan, enggak mau dia. Tapi Allah takdirkan Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pas di umur beliau 25 diutus paman-pamannya, akhirnya beliau menikah di bulan Syawal. Menikah di bulan Syawal dengan maharnya yang paling kuat mengatakan 20 ekor onta. 20 ekor onta betina. 20 ekor onta. Sekarang 1 ekor onta harganya ada 100 sekarang. Itu. Itulah. Terbayanglah kita tuh. Jadi kalau ketika orang-orang mengatakan Rasulullah miskin, tidak. Dengan Aisyah itu 500 dirham emas. Berapa uangnya hari ini? Tidak main-main, Bu. Mas kawin Rasulullah itu.
Saya kemarin nikahkan orang paling tinggi 2 juta, 3 juta. Ada sekali itu 10 juta, baru itu, tidak pernah lewat. Ya, ada dulu orang nikah maharnya sampai 10 juta. Mayoritas seperangkat alat sholat. Saya yakin di sini semuanya mayoritas seperangkat alat sholat. 300.000 cukup, selesai. Beli mukena, beli sejadah, udah selesai. Bismillah doang. Nggak punya modal. Allahu Akbar. Terus ada framing orang-orang orientalis, orang-orang yang anti Rasulullah mengatakan, oh Rasulullah itu istrinya banyak. Betul nggak Rasulullah itu istrinya banyak? Betul. Ya. Tapi ingat, selama Rasulullah nikah dengan Khadijah, beliau itu monogami, tetap satu istri. Mulai umur 25, 35, 40 diangkat jadi Rasul. 3 tahun setelah itu dakwah hancur ekonominya. Di sini Rasulullah susah. Jangan sangka Rasulullah bahagia ketika dengan Khadijah itu, iya kaya. Pas diangkat jadi Rasulullah umur 40 tahun, ketika dia menggigil, ya ayyuhal mudassir. Akhirnya Khadijah pergi ke pamannya Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Hai Khadijah, suamimu adalah Rasul yang diangkat oleh Allah, seperti Musa yang diutus, seperti Isa yang diutus oleh Allah. Tapi hai Khadijah, engkau harus siap-siap untuk harta habis. Tak ada peninggalan Khadijah sesen pun. Begitulah pengorbanan dia untuk Islam. Kenapa? 3 tahun Rasul diangkat jadi Nabi, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang Islam siapa? Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Anas bin Malik. Tak seberapa. Setelah 3 tahun Rasul naik ke Bukit Safa, dia mengatakan menyebarkan agama Islam. Langsung Abu Lahab mengatakan, taballaka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad, kata Abu Lahab. Istrinya kerjanya menaruh duri kalau Nabi lewat, dan sahabat-sahabatnya lewat. Maka dua-duanya, Abu Lahab dengan istrinya, dikutuk oleh Allah dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, termasuk istrinya. Karena dialah orang yang pertama mencela dakwah Rasulullah. Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah diboikot, dagangan diboikot semua, sahabat dibunuh, disiksa. Itulah masa-masanya Rasulullah berjuang untuk agama ini. Itu udah mulai intimidasi segala macam. Awalnya kan namanya bagus, bahkan digelar Al-Amin, ya, orang yang dipercaya. Tapi ketika risalah datang, ujian itu datang silih berganti. Maka selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah sampai Khadijah wafat. Maka sesuatu yang paling berat bagi Rasulullah ketika Khadijah wafat, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Beliau berduka. Kenapa? Khadijah wafat. Berapa tahun dia hidup dengan Khadijah itu? 25, 40 diangkatnya di Nabi. Rasulullah Isra Mi'raj umur 53. Berapa tahun itu, Bu? Kan Khadijah wafat ketika mau Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Salah satunya menghibur Nabi, karena Khadijah wafat. Nabi sangat sedih. Maka Nabi dengan Khadijah, dia tidak pernah poligami. Maka ketika posisi ibu istri pertama, apa kata suami? Boleh tidak abang nambah lagi? Alasannya apa? Mencontoh Rasulullah. Saya ini istri pertama, abang Rasulullah. Selama dengan Khadijah tidak pernah. Betul tak? Ibu istri pertama ya? Ada yang jadi posisi istri kedua di sini? Rata-rata istri pertama, kecuali ibu tentu nikah lagi, dia nanti dari posisi istri keberapa tuh?
Umpamanya nikah lagi berarti bagi suaminya dia bukan istri yang pertama, sama posisi kayak Aisyah. Kayak Aisyah istri Rasulullah. Maka ketika orang-orang anti dengan Rasulullah mengatakan, oh Rasulullah itu istrinya banyak. Oke. Nabi Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya kan mereka mengatakan Nabi mereka Nabi Daud. Berapa istri Nabi Daud? 1000. Iya bu. Berapa istri Nabi Daud? 1000. Sulaiman? Lebih 300. Jadi kalau memframe, jangan Rasulullah istrinya berapa? 11 ya, dalam sebagian pendapat 11. Nabi Daud berapa istri tadi? Sulaiman? Terbanyak ibu. Mereka Bani Israel. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau mengklaim kitabnya itu, tiba-tiba ketika Rasulullah hadir, Nabi Muhammad istrinya banyak. Baca sejarah Nabi-Nabi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah istrinya banyak bukan unsur basyariah. Dia nikah dengan Aisyah 500 dirham. Nikah dengan Maimunah. Umur Maimunah itu tidak sedikit bu, hampir 60. Baru nikah-nikah dengan yang lain, yang rata-rata istri-istri Rasulullah itu lebih muda dari lebih tua dari Aisyah. Artinya apa? Meskipun Aisyah istri utamanya tadi yang nikah beliau dengan Aisyah, tapi selain dengan Aisyah itu rata-rata umurnya di atas Aisyah. Bahkan ada yang hampir 60 tadi. Aisyah umurnya berapa? 18 sampai 20. 20 kali 3 baru 60. Kalau mau jujur ikut sunnah itu saya bilang tadi, hendaknya istri yang kedua lebih tua daripada istri yang pertama. Itu baru top tuh. Jadi kalau suami ibu kaya raya, boleh nggak nikah? Boleh. Nah mungkin ibu yang menikmati hartanya semua, sawitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi ada syarat bang, abang harus nikah dengan seorang janda yang anak yatimnya banyak. Itu baru top. Dan harus tua 2 kali lipat dari saya. Ini syarat yang kedua yang susah nih. Iya kan? Ini enggak ikut sunnah Rasulullah. Istri pertamanya tua, istri kedua tamat SMA. Itu basyariah betul itu. Bukan untuk syariat. Maka saya setuju kalau ada kiai kaya raya, nikah dia sampai 4, istri pertamanya muda, istri keduanya janda 10 orang, istri ketiganya janda anaknya sekian. Artinya bermanfaat untuk umat. Nah ini baru bermanfaat. Ada yang seperti itu sekarang bu. Nah itulah masalah. Memang capek ibu ke Jawa. Luar biasa dia semangat mendengarnya. Nah ini, jadi kalau kita tengok ya akhlak-akhlak Rasulullah itu, tengok sejarahnya. Jangan langsung mengklaim, ya, Nabi Muhammad itu begini-begini, tidak. Sangat mulia akhlak beliau. Dan beliaulah yang paling mengangkat darjat perempuan ke level teratas. Rasulullah sangat sayang kepada perempuan. Dia naikkan darjatnya. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Kata Al-Quran, kenapa anak-anak kecil perempuan itu kalian bunuh? Kalian kubur hidup. Rasulullah angkat. Orang jahiliyah dulu bu, kalau wanita haid itu diusir. Zaman jahiliyah itu. Maka orang jahiliyah ini istrinya haid, tidak usah tidur rumah, keluar, nikah lagi di sini. Haid dia keluar lagi. Tapi Rasulullah hadir. Boleh tak tidur suami dengan istri yang sedang haid?
Bu, boleh nggak tidur seorang suami dengan istri yang sedang haid? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh nggak tidur istri dengan istri yang haid dengan suaminya? Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh apa tadi, Bu? Apa yang nggak boleh? Iya, haram. Haram. Tapi haramnya pakai komah, bukan pakai titik. Ya, haramnya pakai komah, jangan pakai titik. Ini yang banyak salah paham. Ya, saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Nah, ini kedengaran keluar. Ada ibu-ibu nangis datang ke kantor. Ini kasus seperti ini juga, datang ibu-ibu tadi kan. Kenapa ibu nangis? Itulah Pak Kuah katanya. Suami saya tuh apa istilahnya kalau bahasa sana congok, tahu ibu congok? Suami saya tuh congok, tahu ibu congok? Terus kenapa, Bu? Saya haid. Suami saya pulang. Tidur dengan suami. Supir ekspedisi kan lama baru pulang. Pas pulang istri haid. Istri tidak mau melayani. Maka terjadilah perang Irak-Iran. Cekcok malam itu. Istrinya ngadu. Dia ngadu ke kau, ya saya bilang, kok sampai berantem Bu, ya begini, itulah kisahnya tadi. Kan tidak boleh, Pak Kuah katanya, saya lagi menstruasi, ini kan tidak boleh, haram. Apa saya bilang? Siapa yang bilang tidak boleh, Bu? Abu terkejut dia, mau boleh. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah kasus seperti ini. Maka Rasul mengatakan, lakukanlah illa nikah. Bermubasyarahlah kalian kecuali nikah. Nikah di sini dimaksudnya hubungan suami istri, itu yang tidak boleh. Selain itu namanya mubasyarah, talazus, boleh bahkan wajib. Paham ibu? Marah ibu marahlah. Paham ibu maksudnya? Dan ini karena kajinya tidak sampai. Karena langsung tidak boleh titik, nggak ada sambungannya. Ini cekcok orang kan? Sampai cekcok, memang sampai berantem. Akhirnya dia ngomong, maka ibu pulang minta maaf, lakukanlah. Oh, gitu ya Pak Kuah katanya. Dikiranya memang tidak boleh sedikit pun. Bahkan Rasulullah menganjurkan, kenapa? Nikah aghaddu lil basar, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga semuanya, disalurkan syahwatnya dengan jalan yang suci. Maka saya bilang sama ibu tuh, Bu, kalau sempat ibu layani, insyaallah selesai. Kalau dia bekerja sendiri, haram, saya bilang. Sebab kenapa? Laki-laki kalau sempat tidak diberikan oleh ibunya, Bu, saya bilang, besok dia pergi, nenek pun lewat cantik nampak sama dia. Makanya hati-hati. Jadi keharmonisan itu sebetulnya juga tergantung istri. Jangan ibu bersolek hanya pergi keluar. Di rumah itu penting. Apalagi menjelang itu. Kau lah berapa SKS gaji kamu? Panjang gajinya. Makanya banyak terjadi. Kenapa? Perselingkuhan, suaminya selingkuh, disalahkan istrinya. Mungkin ada titik yang tidak selesai. Maka tugasnya apa? Selesaikanlah. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Panjang gaji kita nanti. Udah, ada yang bertanya silakan. Bismillah. Ya Bu. Kalau tidak ada suami boleh bersolek. Ya kan, perempuan itu memang boleh bersolek. Ya, harus bagus.
tapi bukan untuk yang bukan mahramnya. Nah, ada jalurnya. Intinya perempuan itu kalau keluar jangan sampai membuka aurat. Aurat kan tahu kita muka dan telapak tangan. Artinya boleh nak muka kita bersih? Boleh. Ya. Siapa yang melarang? Rasulullah tuh an-nazafah minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang nak boleh itu mencolok, iya betul, nak boleh. Terlalu tabarruj namanya. Tabarrujil jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah itu nak boleh. Kalau normal-normal saja tak masalah. Yang penting tertutup aurat, sudah. Yang boleh tengok itu apa? Muka dan telapak tangan. Nah, muka itu apa gunanya? Ya mana tahu ada yang mau sama kita kan? Ada yang tertarik, ada yang ini. Nah, enggak masalah. Ini banyak yang tak punya suami di sini. Banyak yang tak punya suami di sini. Mudah-mudahan didoakan cepat dapat suami yang soleh, yang baik hati. InsyaAllah itu doa kita. Ya, istiqomah ibu di Asyakirin ada ibu itu kan. Itulah doanya. Alhamdulillah udah nikah dia. Ya, alhamdulillah dia udah nikah. Cukup Bu ya. Udah 5:30. Ya, silakan Bunda. Salam. Ar-Rum. Iya. 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 Yusuf kan nggak salah, udah kita kaji itu pembahasannya. Yusuf dengan Zulaikha. Ini berbicara soal godaan. Berbicara soal Zulaikha itu kan istrinya menteri, Kitmir nama suaminya. Tapi sebagai riwayat mengatakan dia tidak dapat apa-apa, kayak orang nikahnya simbolik. Paham ibu tuh ya? Nikah doang gitu, nggak ada anak. Artinya mungkin suaminya tidak bisa melayani. Iya, dia nikah. Akhirnya hadir Yusuf. Awalnya anak angkat, besar, rupanya tampan. Al-Quran menggambarkan dia tampan, sehingga Zulaikha tadi suaminya keluar, yang di rumah itu dia dengan Yusuf. Yusuf imannya di sini luar biasa. Ketika dia digoda, nggak ada orang, nggak akan ada orang yang tahu, tapi Yusuf sabar. Maka yang kita lihat di sini, sebagaimana Yusuf dan Zulaikha, kesabaran mereka, sabarnya Yusuf terhadap maksiat. Banyak orang yang sabar terhadap musibah, tapi banyak orang yang tidak sabar terhadap maksiat. Yusuf, wanita Zulaikha itu cantik, istri pejabat yang ingin dia. Itu siapapun laki-laki, Bu, mungkin tidak ada yang tahan. Ya, siapapun laki-laki, tempatnya mendukung, orang tidak ada yang orang nggak tahu siapa-siapa. Banyak orang digoda dengan harta, kuat, dia tidak mau. Digoda dengan jabatan, dia tidak mau. Tapi kalau digoda dengan wanita, jarang yang tahan. Meskipun buya, meskipun kiai. Begitulah dahsyatnya godaan wanita. Tapi Yusuf di tempat seperti itu apa katanya? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah karena Allah menengok. Makanya Yusuf dipenjara. Setelah menteri meninggal, Yusuf balik lagi menikah dengan Zulaikha untuk menghilangkan darjat Zulaikha sebagai seorang penggoda. Maka dia panggil perempuan. Digambarkan oleh Al-Quran, ibu-ibu tu menengok Yusuf tu langsung qatta'nahun aidahunna,
motong-motong jarinya jadi bius tidak terasa sedikit pun. Apa maknanya di sini? Kalian saja baru 5 detik nengok Yusuf sudah terbius. Bagaimana dengan saya tinggal dengan itu Allah perlihatkan. Makanya menghilangkan membalikan nama baik Zulaikha tadi. Jadi yang ditengok di sana tuh mudah-mudahan orang ini menikah suaminya sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf. Jadi kesabarannya yang diambil di sana. Sabar kesabaran mereka, sabar dengan maksiat. Mudah-mudahan suaminya nanti nikah sabar dengan godaan seperti Yusuf. Baik hati seperti Zulaikha tadi yang sudah membesarkan Yusuf, ya, yang sudah membesarkan dia. Jadi maka doanya itu tuh, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, kama Ayyub wa Rahmah. Kalau Ayyub sama Rahmah tahu ibu kisahnya itu. Kesabaran juga. Jadi intinya nampaknya Bu, kunci berkeluarga itu hanya 2. Bersama bersyukur, yang kedua bersabar. Itu saja kuncinya, selesai itu. InsyaAllah aman. Sabar, syukur apa adanya dalam kehidupan kita. Nah, InsyaAllah mudah-mudahan Bu ya. Silakan Bu. Isa enggak. Makanya Isa itu termasuk nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai hujah nanti. Ada 4 itu. Yang paling kaya, yang paling ganteng, yang paling kaya, yang paling ganteng, yang diuji dengan sakit. Ayub, yang keempat diuji dengan kemiskinan. Nabi yang paling miskin itu Isa. Miskin umur 33 tahun. Dia tak punya istri, tak punya rumah. Saking miskinnya. Tapi dia tetap istiqomah untuk ibadah kepada Allah. Nah, begitu. Ini ada hujah-hujah di situ. Hikmah-hikmah yang Allah turunkan. Udah 5:30 Bu ya. Lama ngaji ya dia. Udah sejam kita lebih nih. Ada 1 jam kita ngaji hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan, mencintai Rasulullah, mengamalkan seluruh syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara. Allahumma arzuqna ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruquna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian ibunda semua, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.